Kalau misalkan negara tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan, mestinya HRS ini adalah orang yang biasa-biasa saja seperti itu. Tapi kan kemudian ada perlakuan yang seperti istimewa. Jadi sekali lagi semakin HRS ini ditekan, semakin publisitas HRS di TV, di media elektronik, di media cetak itu semakin setiap hari menggemparkan, maka justru akan menambah simpati publik seperti itu. Saya kira Pak Mahfud MD juga mesti hati-hati dan segera membenahi kinerja yang sudah dilakukannya. Karena saya anggap bahwa banyak inkonsistensi yang dilakukannya. Halo Sobat Pintar Politik, kembali lagi bersama saya Musfi Romdoni. Kali ini saya akan mewawancarai Saiful Anam, pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta atau UNAS. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan banyak hal, mulai dari pelibatan militer pada kasus Habib Rizik Syihab atau HRS, kemudian penangkapan Edi Prabowo, dan bagaimana peluang Prabowo Subianto di 2024. Oke, kita langsung saja memulai interview pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak. Selamat siang Pak Saiful Anam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari pintarpolitik.com mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan di wawancara pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan membahas beberapa topik, khususnya mengenai pelibatan militer di kerumunan Habib Rizik Syihab atau HRS kemarin dan OTT Edi Prabowo yang terjadi baru-baru ini. Mungkin langsung saja Pak ke pertanyaan yang pertama. Terkait dengan pelibatan TNI kemarin, ada jawaban yang menarik dari KSP Pak, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Dia menyebutkan pelibatan itu sudah sesuai dengan peraturan karena ada aturan yang mengatur TNI itu boleh terlibat dalam operasi non perang atau non militer. Pertanyaannya adalah kalau memang landasan pelibatannya itu di sana, apakah itu semacam indikasi kalau HRS di sini sudah dianggap dalam tanda kutip sebagai ancaman negara sehingga state of emergency itu telah ditetapkan. Apakah Bapak melihat ada indikasi semacam itu dari pernyataan KSP yang kemarin? Ya, saya kira kalau pernyataan KSP seperti itu agak sedikit berlebihan. Karena apa? Mestinya seorang seperti HRS ini mestinya bisa dirangkul oleh pemerintah, bukan bahkan menyulut atau kemudian membubarkan atau bahkan seperti baliho-baliho itu diturunkan. Itu saya kira justru menyulut ke wilayah kebencian atau kemudian akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Mestinya kalau misalkan Habib Rizik dianggap berbahaya atau akan kemudian meruntuhkan harkat negara misalkan seperti itu, ya kemudian bisa melalui langkah-langkah lain, tidak kemudian malah justru menurunkan baliho yang sudah ada. Justru kalau arahnya ke sana itu pihak Habib Rizik maupun orang-orang yang menjadi simpatisan Habib Rizik itu menjadi tidak simpatik kepada pemerintah sehingga mereka akan bertambah egonya, bertambah juga kemarahannya sehingga tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu. Apalagi TNI kemudian diturunkan. Mestinya TNI tidak harus diturunkan lah. Koordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta seperti apa. Saya kira koordinasi dan komunikasi merupakan pilihan yang terbaik. Bukan lalu kemudian mengerahkan aparat apalagi TNI seperti mau perang saja seperti itu. Menurut saya seperti itu. Saya rasa fenomena HRS ini fenomena politik yang unik dan kompleks ya Pak. Kalau kita lihat di 2017 yang kemarin, itu sebenarnya ada dalam tanda kutip peran negara untuk seperti menjadikan HRS ini sebagai musuh ideologi. Yang tentunya ini digunakan untuk meredam gerakannya dan sebagainya. Tetapi belakangan kita lihat justru strategi untuk menjadikan HRS sebagai musuh ideologi itu mendatangkan backlash karena justru nama itu menjadi semakin besar. Dia mendapatkan popularitas dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah Bapak melihat ada semacam strategi tersebut sejak tahun 2017 di mana HRS ini seolah dibuat menjadi semacam musuh ideologi di Indonesia? Ya, saya kira yang membesarkan HRS itu adalah pemerintah atau negara sendiri. Kalau misalkan negara tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan, mestinya HRS ini adalah orang yang biasa-biasa saja seperti itu.
tapi kan kemudian ada perlakuan yang seperti istimewa. Artinya ada hal-hal yang semestinya tidak dilakukan atau diposisikan kepada seorang HRS. Sehingga kemudian munculnya HRS ini menurut saya juga tidak luput dari andil pemerintah yang menurut saya berlebihan terhadap penanganan HRS. Saya kira dalam masa pandemi yang seperti ini itu sangat bijak bagi pemerintah untuk kemudian merangkul apa kira-kira yang bisa dibantu atau dilakukan oleh HRS untuk memberikan masukan kepada pemerintah atau negara untuk kemudian bisa keluar dari jerat ekonomi yang saya kira kita sudah tahu semua pada saat akhir ini adalah kita sudah ke jurang resesi. Mestinya seperti itu. Tapi kalau terus-terusan HRS dilakukan tekanan-tekanan, maka bukan tidak mungkin gerakan-gerakan yang dilakukan oleh HRS akan bertambah lebih besar seperti itu. Karena kan benar, jadi menurut JK itu memang benar menurut JK berkata bahwa sekarang ini adalah krisis kebuntuan untuk melakukan komunikasi seperti itu. Jadi DPR kita seperti sudah tidak berfungsi, pemerintah kita sudah seperti tidak berfungsi, sehingga kemudian masyarakat lebih condong mengaspirasikan semua keinginannya itu kepada yang non pemerintah seperti HRS. Makanya menurut saya ini merupakan peluang bagi pemerintah, dan HRS saya kira sudah membuka peluang itu pada saat dia datang pertama kali ke Indonesia. Dia sudah menyatakan bahwa dia membuka peluang kepada siapapun termasuk bagi pemerintah. Mestinya ini adalah peluang seperti itu. Itu menurut saya. Sebenarnya kemarin kan ada angin segar Pak dari kubu Wapres yakni Pak Maruf Amin, di mana Pak Maruf Amin ini dilihat sebagai sosok yang sangat potensial untuk merangkul HRS. Tapi kita lihat belakangan seperti ada pihak yang ingin menghalangi pertemuan antara HRS dan Maruf Amin. Apakah Bapak melihat ada penghalangan semacam itu? Ya, saya kira pasti ya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas upaya pertemuan antara Maruf Amin dengan HRS seperti itu. Tapi menurut saya kalau kita berpikir lebih jauh dan lebih general dan lebih mendalam, saya kira pertemuan itu merupakan pertemuan yang wajib memang dilakukan. Jadi menurut saya Ma'ruf Amin bagian dari perwakilan dari pemerintah yang mungkin bisa diutus oleh Presiden untuk menemui dan menyelesaikan ini semua seperti itu. Jadi sekali lagi semakin HRS ini ditekan, semakin publisitas HRS di TV, di media elektronik, di media cetak itu semakin setiap hari menggemparkan, maka justru akan menambah simpati publik seperti itu. Mestinya sekali lagi pemerintah dapat merangkul orang-orang yang seperti Habib Rizik ini tentunya dengan kesepakatan tertentu. Kesepakatan itu tentu yang menguntungkan bagi kelangsungan bangsa dan negara, utamanya dalam hal negara yang sedang menghadapi resesi seperti sekarang ini, seperti itu. Kita kembali kepada kasus HRS Pak, atau Habib Rizik Syihab. Ada yang menyebutkan seperti ini Pak, saya rasa ini cukup menarik. Pencopotan 2 Kapolda setelah kasus kerumunan HRS itu disebut bernuansa politis karena Kapolda Metro Jaya yakni Nana Sujana itu adalah kandidat yang sangat potensial untuk menggantikan Idam Aziz sebagai Kapolri. Dia disebut sebagai salah satu geng Solo. Sehingga dengan pencopotan Nana Sujana ini menguatkan kans atau peluang daripada Listio Sigit sebagai Kapolri berikutnya. Apakah Bapak melihat memang ada intrik politik semacam itu atau justru ini semacam asumsi yang tidak berdasar pada dasarnya? Bagaimana Bapak melihat fenomena 2 pencopotan itu? Ya, makanya ketika ada pencopotan itu, saya berkomentar di media itu bahwa mestinya 2 Kapolda yang dicopot itu melakukan upaya hukum. Karena apa? Karena ketika dia dicopot, maka itu sudah merusak karir dia, karena kita tahu bahwa jejak digital itu cenderung tidak bisa dihapus dan semua orang justru bisa mengakses itu. Untuk itu dengan adanya pencopotan, dan itu jelas dikatakan tidak hanya oleh aparat publik, tapi para petinggi negara juga menyatakan itu akibat dari
fatalnya atau tidak dapat melaksanakannya tugas dan wewenangnya selaku Kapolda. Artinya itu akan dicatat oleh sejarah. Untuk itu saya juga meyakini secara pribadi sebagai analisis politik, tentu ini tidak hanya aspek hukum, tapi ada aspek politik di balik itu semua. Karena kita tahu bahwa Kapolda DKI Jakarta atau Polda Metro itu merupakan pintu masuk untuk kemudian dia dapat tiket untuk kemudian dapat menduduki posisi Kapolri, seperti itu. Untuk itu saya melihat pasti tidak hanya terkait dengan pencopotan karena dianggap tidak kompeten dalam hal melakukan pengawalan terhadap Habib Rizik yang pada saat melakukan kepulangan ke Indonesia, seperti itu. Pasti ada analisis yang lain, pasti ada faktor-faktor yang lain. Salah satunya adalah pergantian Kapolri yang akan demisioner Desember yang akan datang, seperti itu. Akan tetapi pertanyaan pentingnya, sebenarnya pencopotan ini dari siapa? Apakah murni ada konfigurasi politik di antara jabatan-jabatan Polri sekarang yang memang sedang ada benturan-benturan kepentingan, atau memang ini justru dari istana, dari Jokowi? Karena kita lihat dan jejak digitalnya masih ada. Pada saat sebelum pencopotan itu kita tahu Kapolri itu diundang oleh Jokowi ke istana, seperti itu. Apakah kemudian ini bagian dari strategi Jokowi atau siapa untuk kemudian meloloskan salah satu calon yang memang dianggap dekat dengan presiden atau memang dia kompeten dalam hal tugas dan wewenangnya, seperti itu. Untuk itu ini merupakan pertanyaan besar. Dan saya kira sejarah akan mencatat ini semua, dan waktu juga akan menentukan bahwa apa sebenarnya di balik pencopotan dua Kapolda itu. Saya kira Kapolda Metro juga akan berpikir hal yang sama ya, karena saya kira kalau misalkan ada masalah, saya kira Kapolri bisa kemudian melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kapolda Metro Jaya maupun Kapolda Jabar, seperti tidak kemudian langsung melakukan pencopotan, karena saya kira ketika kemudian Kapolda dicopot maka juga ada ketidakberesan dari Kapolri, seperti itu. Mestinya dalam hal pertanggungjawaban kepemimpinan itu seperti itu. Maka terkait dengan pertanyaan saudara, saya kira tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan itu ada, seperti itu. Tidak hanya kepentingan terkait dengan tugas pengawalan dalam hal Habib Rizik yang melakukan kepulangan dari Saudi Arabia, seperti itu. Karena saya kira juga ini sangat langsung dan sangat tidak etis sekali, seperti itu. Jadi sifatnya tiba-tiba langsung dilakukan pencopotan, tidak ada kemudian seperti peringatan dari Kapolri, itu tidak ada, tapi langsung secara tiba-tiba dilakukan pencopotan. Saya kira kalau kemudian dua Kapolda itu melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kuat kemungkinan menurut saya untuk dikabul oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu akan menjadi sejarah bagi dua Kapolda itu bahwa beliau itu, dua orang itu dianggap sudah tidak kompeten dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya. Dan saya kira berat sekali ya dua orang itu untuk kemudian menduduki jabatan-jabatan yang strategis di Polri, karena memang dari segi sejarahnya sudah dibenturkan seperti itu. Makanya saya kira kasihan sekali ya kalau kemudian dua Kapolda ini memang ada kemungkinan sengaja untuk disingkirkan dikarenakan oleh adanya kepentingan-kepentingan dalam hal jabatan Kapolri 1 yang kemudian akan dijabat kalau tidak salah Desember yang akan mendatang, seperti itu. Ini kembali tentang yang tadi Pak, tentang sebelum pencopotan itu menariknya Kapolri langsung dipanggil oleh Presiden. Banyak yang melihat seharusnya kalau melihat dari hierarki ini, yang memanggil itu seharusnya dari Menko Polhukam terlebih dahulu, tetapi kenapa justru langsung tembus ke Presiden? Ada yang mengatakan apakah ini sebagai bentuk Presiden itu tidak dalam tanda kutip tidak melihat Pak Mahfud yang saat ini menjadi Menko Polhukam itu kompeten sebagai posisinya saat ini. Karena kalau kita lihat Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam sipil pertama di Indonesia.
Kalau kita lihat trennya memang Menko Polhukam itu selalu dari militer. Saya pernah juga mewawancara pengamat militer, dia menyebutkan Menko Polhukam itu memang idealnya itu berlatar belakang militer karena selaku tupoksinya itu mengkoordinasikan militer dan kepolisian, dia memang seharusnya memiliki pengaruh di bidang militer khususnya TNI. Apakah Bapak melihat ada semacam inkompetensi daripada Mahfud MD dalam tanda kutip posisinya dia sebagai Menko Polhukam itu tidak begitu ideal saat ini? Ya, jadi saya katakan di media itu memang Mahfud MD harus hati-hati. Karena kan pada saat itu kita tahu di media ya, jadi Kapolri juga diundang oleh Mahfud MD. Tapi kemudian ternyata Kapolri menghadiri undangan yang dilakukan oleh Presiden. Artinya kan kalau seperti ini seolah-olah bahwa Presiden ingin mengambil alih apa yang sudah diharapkan oleh Menko Polhukam. Pertanyaannya kemudian apakah Presiden merasa bahwa Menko Polhukam sudah tidak kompeten dalam hal penanganan masalah politik hukum di Indonesia atau memang kebetulan saja seperti itu? Saya kira untuk masalah kompetensi, saya kira tidak dapat dibenturkan antara sipil dan militer. Itu tergantung dari leadership dia ya, jadi leadership dia seperti apa. Akan tetapi terkait dengan kasus Mahfud, saya kira Pak Mahfud MD juga mesti hati-hati dan segera membenahi kinerja yang sudah dilakukannya. Karena saya anggap bahwa banyak inkonsistensi yang dilakukannya. Seperti misalkan kasus kemarin, jadi awalnya kalau ada terjadi apa-apa maka beliau mengatakan akan beliau sikat, tapi kemudian yang kedua silakan rakyat melakukan penjemputan Habib Rizik, itu kan artinya ada inkonsistensi di sana. Makanya kalau terjadi pencopotan terhadap 2 Kapolda, maka sebenarnya yang harus bertanggung jawab selain Kapolri juga Menko Polhukam yang sudah menyatakan demikian, seperti itu. Untuk itu saran saya kepada Pak Menko mestinya dia memperbaiki semua tugas wewenang yang sudah dijalankannya agar kemudian dinilai lebih baik oleh Jokowi. Tentunya hasil akhirnya jangan sampai kemudian Pak Menko ini justru didepak dari kementerian yang akan saya kira dalam waktu dekat akan dilakukan reshuffle seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan demikian, seperti makanya saya kira penting bagi Mahfud MD agar kemudian memperbaiki kinerjanya seperti itu. Karena hampir tidak ada di dunia yang namanya lawan dalam pilpres atau dalam pemilu kemudian justru dia menjadi koalisi dalam satu pemerintahan yang sama seperti itu. Ini agak sedikit aneh sekali, makanya kalau sekiranya tidak dapat menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin juga Prabowo juga akan dilakukan reshuffle. Makanya saya kira ini harus berhati-hati. Ini merupakan bom kecil yang mulai meledak di mana-mana nih.